Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai semakin segar saya lihat subuh ini. Ini karena kesegarannya juga alhamdulillah memotivasi saya semangat juga. Biar dalam kondisi seperti apa. Soalnya kita tidak ke sini tidak bisa karena sudah tekan kontrak. Sudah pasti dengan RRI harus mengudara subuh ini. Dan insya Allah dengan aktifnya Pak Imam selalu datang tiap subuh itu yang menambah kesehatan. Begitu kan? Subuh sudah bergerak. Mudah-mudahan tambah muda kembali. Insya Allah. Tapi kalau Pak Kiai, kalau sudah Kiai tidak bisa muda lagi. Kalau Pak Imam bisa muda. Karena Pak Imam kan yang ngurus di masyarakat, Pak Kiai kan yang penjelasan. Ya kita harus ikuti itu apa yang. Karena Pak Imam itu urus di masyarakat, yang kawin, yang lahir, yang mati, diurus semua, yang talak, yang rujuk, semua, yang kawin lari, kawin sendiri, Pak Imam yang sibuk itu. Jadi begini Pak Imam, Bapak sudah sebut, Pak Kiai sudah menyinggung itu, jadi inilah salah satu di antara amanah umat yang saya ingin sampaikan kepada Pak Kiai, Pak Kiai yang memberikan pencerahan, apapun yang dijelas. Yang jelas subuh ini harus dijelaskan. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai. Nah, persoalan gini, sekarang ada kejadian di lapangan. Kalau akad nikah kawin orang tahu. Itu menurut katanya menurut agama itu kan sahaji. Ada laki-laki, ada perempuan, ada apa lagi namanya? Ada wali, ada saksi, sudah bisa ada mahar. Pokoknya sah menurut agama katanya. Tetapi ada satu yang menganggap tidak sah. Pemerintah. Karena apa? Karena salah satu di antara kedua ini tidak memenuhi kriteria. Dalam arti tanda kutip salah satunya umur. Karena hanya dua masalah yang menjadi masalah di sini. Yang satu karena umur, yang kedua ketabrak motor. Kecelakaan lalu lintas. Atau ditabrak pohon kerbau. Atau ditabrak di bawah pohon beringin. Mau coba-coba bagaimana rasanya. Coba terbilang terus. Ini. Sekarang persoalannya begini, Pak Kiai. Ini yang bukan dikeluhkan, tapi dibilang bagaimana saya bilang jangan kau tanya sama saya ini bukan Kiai, saya ini hanya imam. Kalau kau suruh saya nikah, kita makan pisang goreng, saya mau Tapi kalau urusan begitu, Kiai yang tahu, saya tidak tahu yang begitu. Saya itu hanya kalau ada meninggal, suruh di kafani, saya bantu. Tapi yang bagaimana ini, itu Kiai yang tahu, saya tidak tahu. Jadi nanti saya sampaikan Pak Kiai. Tinggal apa Kiai punya penjelasan. Jadi persoalannya ini akad nikah. Menurut agama absah fid dunya wal akhirah. Katanya. Cuma saja yang tidak dianggap absah karena tidak bisa menurut ketentuan peraturan pemerintah undang-undang pernikahan apa istilahnya itu bahwa belum cukup umur maka tidak diizinkan untuk melaksanakan akad nikah. Setelah itu, selesai. Dan setelah itu akad nikah, saya tidak pertegas di sini, mohon maaf, bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas atau hanya umur saja, itu saya tidak termasuk di situ, tidak usah disinggung. Yang jelas mereka berjalan dengan tidak punya surat nikah. Dan mereka berjalan setelah kawin itu bukan pisah, tetapi tidak pernah berdekatan. Setelah selesai perjalanan, alhamdulillah, si cucu Adam hadir. Lahirlah anak. Adamnya anak toh. Sesudah ada anak, begitulah namanya kehidupan. Ini si laki-laki datang, namanya bagaimana, kapan dia ketemu, wallah alam saya tidak tanya juga. Dia bilang, kalau begitu kita sudah cukup umur ini. Jadi kita urus kawin sebelum itu kawin disidangkan supaya kita kembali sepertinya saya rujuk kembali
supaya kita, dia bilang itu perempuan, untuk apaku? Ya. Entah, sudah kau baru kau pergi mi. Nanti sudah ada besar anak baru kau datang. Sedangkan itu yang kau saya tidak mau apalagi sudah pecah, hancur saya mau kembali apa? Sekarang pertanyaannya. Ya. Benar. Dosanya saya ataukah tidak letaknya di antara berada pada posisi keabsahan agama tadi, ataukah dosanya saya atau kesalahan saya karena tidak terbitnya surat nikah. Karena saya ke pengadilan tidak bisa karena belum ada surat nikah. Saya mau tidak pengadilan dia ini, tapi karena secara agama itu absah. Cuma saja saya tidak merestui dan saya tidak sama sekali mau untuk dia kembali untuk merujuk kembali dalam baik dengan untuk menyelesaikan surat nikah dengan sidang amal. Menurut Pak Kiai bagaimana kan? Jadi ini kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Imam, ini sudah terkait semua. Mulai dari nikahnya sampai dengan nanti urus administrasinya, sampai malah dengan cerainya, dengan rujuknya. Bagaimana ini? Wah ini panjang ini. Panjang, dia panjang supaya dia dengar itu. Iya, sekarang begini. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 mengisyaratkan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Iya. Syaratkan di dalam salah satu pasal itu dikatakan bahwa usia seorang pria bisa menikah kalau sudah mencapai 19 tahun. Kalau laki-laki harus 19 tahun. Kalau wanita itu 16 tahun. 16 tahun. Wanita harus 16 tahun. Umurnya sudah bisa. Kalau 19 dengan 16 ya? 16. Kalau undang-undang nomor 1 tahun 74. Tapi ternyata itu ada kenaikan juga ini Pak Imam. Bukan hanya barang-barang yang naik, tapi juga ada dengan kenaikan. Kenaikan umur. Yang dijelaskan lagi dengan undang 17. 19, 16. Tapi keluar lagi undang-undang nomor 16 tahun 2019, itu ada persamaan. Bahwa laki-laki atau pria wanita menikah itu 19 tahun. Laki-laki dan perempuan sekarang kalau mau kawin ke 19 tahun. 19 tahun. Ya, ini penjelasan. Yang tadinya 19 laki-laki 16 sekarang harus 19 semua. Kemudian yang tadi itu bagaimana bisa keluarnya surat nikah? Dikatakan lagi bahwa kalau tidak mencapai usia batas minimal, nah itu tadi 19. Maka dikatakan kalau dia kurang dari 21 tahun maka dia boleh menikah tapi harus ada menyatakan surat izin dari orang tua. Itu satu. Nah, kemudian di pasal 9 wajib menyertakan dispensasi dari pengadilan agama. Jadi bermau itu orang tuanya untuk karena ini anak saya sudah mau menikah baru 20 tahun. Belum lewat 21 tahun. Harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Bahwa itu memberikan juga. Berarti kalau dia baru umur 19 sebelum 19 tahun laki-laki atau perempuan, kalau belum cukup kita dari orang tuanya mau kasih kawin harus dispensasi dari pengadilan agama. Nah, jadi dimohon permintaan di situ bahwa anak saya ini sudah mau sekali ini. Mau sekali mi ya. Belum sampai umurnya tapi mau sekali mi bagaimana ini? Iya. Kenapa belum sampai 19? Iya. Salah satunya? Iya salah satu. Tapi kalau umpamanya tidak disetujui berarti tidak akan diberikan surat nikah. Dari dispensasi dan pengadilan? Iya, kalau tidak dispensasi tidak ada dikasih surat nikah. Nah, berarti itu tidak ada dokumen. Tapi mungkin dipertanyakan, biar tidak ada dokumen yang penting sah menurut agama. Itu lagi yang tadi cerita tadi ini. Dispensasi. Kalau sah, itu sah. Apa alasannya? Aisyah itu beberapa riwayat mengatakan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 tahun. Tapi dia bisa berhubungan, dia bisa menggauli nanti setelah 9 tahun. Nah, jadi menikah sampai dia tahan itu waktu muda. Nah, berarti kan ini juga memang ada dasarnya bahwa boleh saja menikah dulu sebelum dia urus suratnya. Bahkan ada yang seperti itu. Sudah menikah, belum bisa urus uratnya. Karena usianya masih di bawah. Jadi tidak boleh berhubungan. Nah, makanya sampai yang dikatakan dalam riwayat itu bahwa Aisyah itu di 6 tahun tapi 9 tahun baru dia
melakukan hubungan. Nah, berarti ini sama dengan ini. Tahun-tahun dulu juga orang-orang tua nenek kita dulu itu enggak ada yang punya akta nikah. Nah, yang penting sudah disahkan seperti itu tadi, ada Pak Imam yang menikahkan, ada walinya, ada maharnya, sudah ada yang menikah, sudah. Nah, ada itu. Tapi langgeng juga suami istri tak pernah. Hanya karena kondisi sekarang makanya dua landasan kita menikah. Ada agama, kemudian yang kedua undang-undang perkawinan. Nah, yang landasan kita tadi itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kemudian menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yang itu mengisyaratkan bahwa usia untuk menikah adalah 19 tahun. Baik laki-laki maupun wanita. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 74, laki-laki 19 tahun, perempuan itu 16 tahun. Jadi ada kenaikan, saya katakan ada lagi kenaikan. Jadi yang punya kenaikan hanya perempuan. Malah ada peraturan Mahkamah Agung ya itu tadi, bahwa ya kalau dia mau menikah di bawah usia umur 20 tahun atau menyatakan izin dari orang tua, kemudian harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Ya. Jadi kembali tadi itu Pak Kiai. Karena kalau berbicara masalah dispensasi apa itu kan menurut tatanan peraturan pemerintah yang tidak terpenuhi. Ya, bahasa orang sekarang berapa? Administrasinya. Tetapi agamanya kan absah. Nah, jadi sekarang ini yang maunya rujuk lagi. Artinya maunya ini laki-laki karena ya kita sudah dewasa, kita dua orang ketemu. Cuma saja setelah di waktu itu akad nikah, tidak ada surat nikah. Tidak ada surat nikah, dan yang kedua ini laki-laki juga terlalu keenakan. Dia tidak hiraukan itu. Dia pergi dulu melalawan. Tidak tahu dia kemana itu, ke daerah mana kayak tiba-tiba mau datang lagi. Tiba-tiba mau coba kena dirasa baper untuk adem-adem saja, dia bilang bagaimana kalau saya kembali ini supaya Nah ini. Tapi alasannya tadi perempuan, saya tidak mau dengan dalih apapun. Karena tadi itu. Jadi pertanyaannya tadi itu, saya berdosa ini berada pada posisi hukum agama. Karena saya menolak. Karena dari satu aspek lain kan gugur dengan sirinya, kan administrasi tidak ada. Jadi bagaimana kalian? Jadi kondisi begini. Pernikahan itu dilangsungkan pertama mau sama mau. Iya. Jangan laki-laki sangat mencintai perempuan, perempuan sangat tidak mencintai. Maka kalau begitu tidak bisa dilakukan pernikahan. Sama dengan tadi sudah menikah. Tetapi karena menikah di luar aturan undang-undang pernikahan ala pemerintahan kita, maka tidak keluar surat nikahnya. Pada saat mau juga diceraikan, tidak bisa juga. Tidak bisa karena tidak ada bukti. Pernikahan. Berarti mulainya dengan begitu saja masuk, bubarnya juga bubar dengan sendiri. Nah, sekarang laki-laki pergi melanglang buana. Mungkin dia mencari tidak ada yang didapatkan enaknya, dia ingat yang lalu. Ingat yang lama. Apalagi anak yang sudah besar, sudah 1 tahun. Mau kembali. Sekarang berdosa ke wanita kalau dia sudah tidak mau. Tidak berdosa. Kenapa ditanya, kenapa kau tidak mau? Ya kita menikah itu kan untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, keamanan, kenyamanan. Nah, ternyata selama dia sama-sama tidak ada kenyamanan. Jadi pada mengatakan bahwa saya terima lagi kembali tambah kesusahan saya, ya pasti dia akan menghindari kesusahan. Itu berdosa. Nah kemudian rujuk itu juga ada aturannya. Rujuk juga ada aturannya, iya. Seorang wanita yang ditalak, sudah jatuh talak 1 atau talak 2, itu boleh rujuk. Boleh rujuk. Dengan catatan, kalau talak 1, talak 2 itu dia rujuk, itu kalau dia dikasih kesempatan itu harus dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah maka boleh kembali rujuk, tidak perlu nikah. Tapi boleh juga dalam rujuk itu boleh, wanita boleh tidak mau, istrinya boleh tidak mau. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Bisa. Jadi persoalan kunci tidak mau itu jangan lagi. Orang kalau sudah tidak mau ya tidak ada lagi, karena itu harus dengan mau sama mau. Sama mau. Nah sekarang yang kedua, kalau dia mau rujuk, istrinya juga mau, tapi sudah lewat waktu iddahnya, sudah lewat masa iddahnya.
Sudah dikatakan salah takrur sudah 3 kali suci itu sudah. Jadi mulai waktu jatuh talak. Nah, ini kan persoalannya kan tidak kita juga kapan jatuh talaknya. Karena tidak ada surat nikahnya. Tetapi kalau aturan rujunya itu kalau ada talak, kalau ada seorang istri yang sudah ditalak. Kemudian selama masa iddah itu suaminya boleh rujuk, boleh kembali. Nah, ada juga sudah lewat masa rujuknya baru dia mau kembali. Sudah 45 bulan. Mungkin sudah dia ingat yang lalu-lalu. Nah, jadi dia ternyata ada kenikmatan yang lalu ini kita tinggalkan. Saya mau kembali lagi. Itu tapi dengan catatan harus dinikahkan lagi. Oh, jadi kalau rujuk tidak nikah. Tidak nikah lagi. Kalau masih dalam penantian. Jadi kalau masih dalam penantian iddah itu apa? Iddah tidak nikah, tidak iddah perlu nikah. Itu berarti kalau kembali ke dalam kondisi iddah tidak dinikahkan lagi. Nikah. Tapi sudah lewat. Kembali kalau lagi. Mau kembali harus kita nikahkan. Mahar kembali. Talak 1, talak 2. Ada lagi yang ketiga yang lebih parah. Kalau sudah talak 3, kemudian dia mau rujuk itu tidak boleh kecuali istrinya sudah dinikahi orang lain. Ini yang susah. Tapi bagaimana? Kalau saya main akal-akalan. Kau kawin dulu sesudah itu kau talak sama kau. Bagaimana kalau itu begitu? Juga tidak boleh diatur seperti itu. Jadi pernikahannya dengan orang lain itu betul-betul menikah. Makanya dalam pernikahan ini betul-betul menikah, tapi ini kan hanya cara saya. Jangan kita menikah itu baru kita coba-coba. Tidak ada istilah menikah itu coba-coba. Bisa saja kalau seandainya ada itu bilang, kau kawin dulu. Sini kau, kita menikah dulu. Kita coba, kalau bagus kita lanjut, kalau tidak kita bubar. Tidak ada begitu. Jadi nikah itu makanya dikatakan menikah itu niat yang ikhlas. Salah satu isinya niat yang ikhlas, menikah yang pertama dan yang terakhir. Nah sekarang kalau yang dibilang Pak Imam tadi, kan sepupuku ini laki-laki. Dia mau kasih kembali tapi karena sudah talak 3 harus dinikahi. Dia suruhlah Pak Imam nikahi saja dulu 3 hari baru cerai. Kan itu karena sepupu bukan juga kau kawin sudah kau kawin itu kan tidak hanya supaya coba berkelahi kan kau cerai lagi saya yang kawin kembali. Itulah yang di skenario seperti itu. Boleh. Iya. Jadi, agama tidak diperbolehkan dan sangat tidak dianjurkan. Intip-intip saja, istri saya karena sudah talak 3, istri saya sudah menikah. Sudah miliknya suaminya yang baru. Tapi ternyata suatu ketika karena ada juga ketidakcocokan, tidak diatur, cerai juga. Dia tinggalkan lagi itu mantan istri saya dengan suami. Jadi saya ambil kembali. Saya lebih baik saya datang kembali daripada dia terlantar. Itu boleh? Itu boleh, sudah boleh. Tapi kalau dibikin perjanjian, kamu menikah saja. Nikah pura-pura? Pura-pura nanti 1 bulan atau 2 bulan. Berkelahi kok? Itu nanti jadi persoalan lagi. Apakah karena itu pura-pura boleh dia masuk atau tidak boleh masuk? itu kan jadi problem juga itu. Problem juga. Jadi makanya. Tapi begini Ustaz. Kan ada juga apakah betul atau tidak namanya 3 orang kita ini kan tidak tahu agama. Seperti nikah yang diwakilkan kepada orang lain kan kita kan bisa toh? Dulu di kampung, kalau seperti yang dimaksud Pak Imam tadi ada yang tabrakan, ada yang kecelakaan. Yang menabrak itu tabrak lari. Ternyata habis menabrak ada bekasnya. Mau dinikahi, tapi yang menabrak itu sudah lari. Kalau di kampung dulu ada jalan pintas. Disuruh sepupunya, kau nikahi. Sekarang problemnya. Istrinya siapa ini? Istrinya yang menikah, mengganti itu atau istrinya yang pergi? Tapi begini, istrinya yang meninggal, yang pergi. Tapi saya mau pulang karena istri saya menunggu, mau sahur saya. Daripada ditunggu istri. Daripada saya pulang ke istri. Membahas istrinya orang istri kita menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.